Memasuki acara selanjutnya, yakni acara inti Maulido Hasanah yang akan disampaikan oleh Kiai Syarif Tubagus Fahrul Muharram Azmankan. Kepada beliau dipersilakan. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi qawiyus sultanuh, al-wadhihi burhanuh, al-mabsuti fil wujudihi karamuhu wal ihsanuh. Allahumma fasalli wa sallim wa karim ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim Sayyidil awwalin wa Sayyidil khataman nabiyyin wa rusulin amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah hadha qadhi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu yusallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala aidan raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah wa bil qur'ani imamah wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana wa tabarakna min duli dini khalif din al-islam abadan radiyallahu anhum ajma'in wa radallahu anhum zalika dinul qayyimah. Alhamdulillah, segala puji serta syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang cerah ini, kita masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, terlebih khusus nikmat sehat afiat. Semoga kehadiran kita di dalam memperingati maulidnya Nabi Muhammad SAW mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tambahkan rezeki kita, amin. Allah kabulkan hajat dunia akhirat kita, amin. Pulang dari sini Allah ampunkan dosa kita, amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam terlimpah curah agung kepada suri tauladan agung yang mulia, binausul mati ila nur, yang mengangkat harkat martabat kita ialah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada segenap para sahabatnya, para keluarganya. Insyaallah kita sebagai umatnya berharap besar tidak hanya di dunia, tapi nanti yaumil qiyamah kita kelak juga dikumpulkan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Tak lupa segenap para alimul ulama, para kiai khusus dari
daripada sahibul majlis, sahibul bil wasilah, yaitu Ustaz Al-Fadil Ustaz Prabu Hermawan Al-Muhib. Kita doakan beliau bersama santrinya yang selalu memimpin di dalam tarbiyah Islamiyah, selalu diberikan sehat afiat. Allah menangkan perjuangannya, Allah berkahkan hidupnya, dan Allah kabulkan hajat-hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa kepada segenap para alim ulama, bil khusus ada Abuya Kiai Tubagus Ahmad bin Muhammad Saleh Al-Batani, ada guru kita Ustaz Fadil Tubagus Muhammad Anis Al-Marazi, ada Ustaz Ahmad Ali Al-Buni, dan ayahanda kita yaitu Al-Ustaz Tubagus Mursadat Jamil, ada Kiai Islam Al-Hakim, dan ada umaro kita baik dari tingkat RT, tingkat RW, dan para alimil ulama lainnya yang mohon maaf apabila Al-Fakir tidak bisa sebutkan namanya satu persatu karena keterbatasan Al-Fakir. Mudah-mudahan guru-guru kita, orang tua kita yang ada di dalam, baik yang ada di depan sini, selalu diberikan sehat afiat, Allah panjangkan umurnya, Allah kabulkan hajatnya, dan Allah menangkan selalu di dalam perjuangannya. Amin ya rabbal alamin. Bu, dari jam berapa Bu di sini Bu? Jam 5 apa jam 6? Setengah 7, jam 7. Ini jam berapa ini? Ada udah 2 jam Bu di sini. Ada ya? Ada lebih daripada 2 jam lebih ya. Kita doain nih orang tua kita, ibu-ibu, para ustazah selalu diberikan sehat afiat. Dan nanti Bu, tidak hanya di dunia ini, nantilah yaumul qiyamah kita adem-ademan di surga, kalau di dunia panas-panasan. Amin ya rabbal alamin. Kita memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad lahir tanggal berapa Bu? Tanggal berapa? Tanggal 12 Rabiul Awal. Ini udah masih bulan Maulid apa udah lewat? Udah lewat. Kenapa kita masih bisa memperingati Maulid Nabi Muhammad? Orang Indonesia luar biasa Bu. Kadang dia ngelakuin rumah, dia bikin maulid. Anaknya sunatan, bikin maulid. 7 bulan bikin maulid. Akekahan bikin maulid. Santunan yatim pasti ada maulid. Yang nggak bikin maulid apa? Perceraian. Yang ada maulid, setiap ada kebahagiaan pasti dibikinkan maulid. Kita harus gembira Bu, jangan manyun, jangan perangat perumut Pak. Di sini kita kudu wajib bergembira. Bukan saya yang nyuruh, bukan guru kita Ustaz Prabu yang nyuruh, tapi Allah yang menyuruh, dan Allah menyampaikan di dalam firman-Nya yang dimana auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, qul bifadlillah wa birahmatik fabidzalik falyafrahu. Yang dimana Allah menyampaikan di dalam firman-Nya, qul bifadlillah, katakan wahai Muhammad, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan atas rahmat dan karunia-Nya, yaitu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk bergembira. Yaitu bergembira, apa maksudnya Pak Bu? Bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Nabi Muhammad digelari dengan dijuluki oleh yang dimana kita pahami, yaitu dengan innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Diutusnya seorang nabi, disampaikan risalahnya seorang nabi, yaitu untuk memperbaiki akhlak. Ibu kalau di sini punya anak putra putrinya diberikan pedoman Islam nggak? Ngaji nggak Bu anak putra putrinya? Kudu wajib ngaji. Karena apa? Kalau nggak ngaji, anak kita jauh daripada agama, bisa-bisa ibu ditampol sama anaknya. Betul nggak? Bisa-bisa bapak, kalau anaknya nggak diberikan tarbiyah di dalam majlis atau di dalam ilmunya,
niscaya banyak kejadian kasus-kasus anak ngebunuh bapaknya, anak berani nampol ibunya. Kita lihat di media sosial, orang nggak punya agama, kadang jauh dari agama, emaknya lagi sholat ditendang, betul. Emaknya lagi sujud ditendang. Karena apa? Karena nggak diberikan tarbiyah Islamiyah, nggak diberikan pendidikan, dan bahkan tidak ditaruh di dalam hatinya kecintaan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal 12 Rabiul Awal, Nabi Muhammad yang dimana beliau dilahirkan. Sebelum beliau dilahirkan itu yang namanya api Majusi ribuan tahun, Bu. Api Majusi yang dimana abadi, kekal, dan disembah oleh orang sebelum zaman-zamannya Nabi Muhammad sudah hidup. Tapi api Majusi udah diberikan selama ribuan tahun dihidupkan oleh orang kafir Quraisy. Sehingga apa? Sehingga pas saat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu api Majusi tiba-tiba padam. Karena apa? Karena akan kedatangan dan lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad ibunya namanya siapa? Nabi Muhammad ibunya namanya siapa? Siti Aminah. Nabi Muhammad lahir dari rahim mulia yang bernama Siti Aminah. Sebelum beliau lahir ke dunia, kita pahami bahwa di dalam kitab Maulid Sidduran pasal terakhir sebelum Mahalul Qiyam disampaikan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, "Fanfalaqat subuhu kama minan nuri an amud wa barazal habidul mazmud mut inna lillahi bi'tazimi wa sujud." Saya mau nanya, di sini kampungnya namanya apa? Rawapanjang. Kampung Panjang. Kampung Panjang ada nggak sampai saat detik ini ibu kalau misalkan silaturahmi ke teman ibu yang pas saat lahiran bayinya dalam keadaan sujud? Ada? Nggak ada. Nabi Muhammad pas saat lahir ke dunia, beliau lahir bukan, mohon maaf, bukan lahir sepertinya ibu melahirkan anaknya. Nabi Muhammad rahimnya diangkat langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa zaman sekarang bahasanya disebut sesar. Tapi bukan seperti kita di sesar. Tapi apa? Ada melalui perantara yang dimana peristiwa tersebut. Karena apa? Rasulullah tidak mungkin dilahirkan melalui kemaluan. Itu saking hebatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan dijelaskan di dalam kitab Hasiyatul Kubra bahwa bidangnya Nabi tidak seperti kita. Bidan yang pas saat melahirkan Nabi Muhammad ada 4 keistimewaan, yaitu 4 wanita surga. Ada yang tahu di dalam kitab Hasiyatul Kubra 4 wanita yang menjaga dan yang mensaksikan lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama siapa? Emak kita. Tahu emak kita siapa? Namanya Siti Hawa. Ada di sini yang namanya Siti Hawa? Ada yang mana orangnya? Ada yang namanya Siti Hawa? Banyak yang namanya Siti Hawa. Tuh, ada keberkahan pas saat akan lahirnya Rasulullah dijaga. Dan bidannya aja bukan sembarangan, Pak, Bu. Bidannya Nabi Muhammad ini enggak seperti kita. Bidannya Nabi Muhammad yang menjaga selama 9 bulan rahim yang ada di dalam perutnya Siti Aminah dijaga oleh Siti Hawa, yaitu emak kita bareng-bareng. Siti Ha, jadi emak ibu sama emak saya sama. Siti Ha, babanya ibu sama babak saya juga sama. Nabi Adam. Siti Hawa yang menjaga pas akan proses lahirnya Rasulullah. Yang kedua siapa? Ada yang kenal dengan istri Fir'aun? Ada yang kenal, Bu, istri Fir'aun siapa? Yang bernama Siti Siti Asia. Beliau di dalam kitab Hasiyatul Kubra
dijelaskan Siti Asiyah yang menjaga rahim daripada Siti Aminah. Beliau menjaga telaten dan beliau melihat akan cahaya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga siapa, Bu? Ada yang tahu siapa yang menjaga rahimnya Nabi Muhammad di dalam perutnya Siti Aminah? Yang ketiga ialah Siti Sarah. Kenal Siti Sarah? Kenalan di mana? Siti Sarah, beliau yang menjaga rahim yang ada di dalam perut Siti Aminah. Dan yang terakhir yang menjaga rahim yang ada di dalam perut Siti Aminah yaitu rahimnya Rasulullah siapa? Yang terakhir ialah ibunda Nabi Isa alaihi. Ada yang kenal ibundanya Siti? Ada yang kenal ibundanya Nabi Isa siapa namanya? Siti siapa? Siti Maryam binti Imran. Keempat wanita surga ini, Bu, yang menjaga rahimnya Nabi Muhammad karena apa? Akan keteguhan di dalam hidupnya. Nabi Isa punya ibu namanya Siti Maryam. Siti Maryam punya laki nggak, Bu? Nggak punya, tapi beda. Siti Maryamnya ibundanya Nabi Isa sama Siti Maryamnya orang kampung panjang. Kalau Siti Maryam binti Imran, beliau menjaga di dalam kesuciannya sebagai perempuan sehingga apa? Allah titipkan ruh, Allah titipkan jasadnya Nabi Isa alaihi salam walaupun nggak punya bapak, tapi bukan dari hal yang tidak, di dalam hal yang dimana hidupnya selalu disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beda dengan yang disebut orang kampung panjang. Di sini banyak, Bu, orang lahir nggak punya bapak. Banyak. Tapi apa? Tapi kalau orang dulu di zaman daripada ibundanya Nabi Isa alaihi salam, beliau menjaga kesuciannya sehingga apa? Sampai lahirnya Rasulullah disaksikan oleh 4 wanita surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam kitab dijelaskan bahwasanya pas saat akan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita pahami di dalam perjalanan hidupnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada qasidah. Apa qasidahnya? Anta, semuanya, anta samsun badrun anfanu anta ihsiru wa ghali anta misbahu suduri. Semuanya Allah ya Nabi, ya Rasul, salam alaika ya Habib. Salam alaika salawatullah alaika anta samsun anta badrun anta nur fakullah nur, cahaya di atas cahaya. Bu, Pak, pernah lihat bulan purnama? Pernah lihat, Bu, bulan purnama? Bulan purnama indah nggak? Indah. Bulan purnama indah, terang benderang, cahayanya menyenangkan hati. Tapi apa kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq di dalam riwayat? Sayyidina Abu Bakar Siddiq dulu beliau sebelum beriman kepada Allah, sebelum beliau menjadi sahabatnya Nabi, Sayyidina Abu Bakar Siddiq tiap malam mandangnya bulan purnama. Itu orang dulu kalau mandang bulan purnama. Orang sekarang mandangnya apa? TikTok. Mandangnya apa? Instagram.
Mandangnya apa? Facebook. Mandangnya yang dimana pandangan tersebut jauh dari agama. Bukan mandang yang dimana pandangan tersebut kita mandang kitab suci Al-Quran, kita baca Al-Quran, tapi yang tiap hari kita baca TikTok, apalagi Instagram. Kalau orang dulu pandangnya ialah bulan purnama. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mengatakan apa? Sayyidina Abu Bakar Siddiq beliau tiap malam mandang bulan purnama, tapi apa? Pas saat beliau lahir ke dunia yang bernama Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, dulu tiap hari sebelum saya beriman kepadamu dan beriman kepada Allah, saya tiap hari